Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali insyaallah taala mengkaji permasalahan fikih dari kitab Ad-Durarul Bahiyyah fil Masail al-Fiqhiyyah karya al-Imam al-Allamah Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang anwa'un najasat, macam-macam najis. Baik dari perkataan al-muallif rahimahullahu taala maupun dari apa yang kita tambahkan dari penjelasan para ulama yang lainnya. Baik, siapa yang bisa menyebutkan tentang macam-macam najis? Fadhal. Kedua saja. Dua dari macam-macam najis yang telah kita sebutkan kemarin. Ada 9 najis. Fadhal. Air liur anjing. Sahih. Apa lagi? Darah haid. Baik, labas. Yang lainnya? Ghaidul insan wa bauluhu illa dzakar rabi. Dzakar rabi laysa bin najis. Dzakar rabi. Baulu dzakar rabi alaysa bin najis? Najis atau bukan? Bukan najis. Baik. Yang lainnya? Kotoran hewan yang haram dimakan. Yang lain? Madi. Wadi. Baik, yang lainnya. Apa lagi? Contoh najis. Bangkai. Abu Ilyas. Daging babi. Baik, ahsan. Air liur anjing dan air kencingnya laki-laki rodi. Bayi laki-laki rodi. Termasuk najis atau bukan? Bukan najis. Ta'budi. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Ahsan, barakallahu fiik. Jadi yang benar dalam lu'abu kalbin, air liur anjing, ulama berbeda pendapat. Jumhur mengatakan najis dan Imam Malik Az-Zahiriyah, demikian pula Ibnu Al-Munzir, juga Ikrimah berpendapat itu bukan najis karena perintah di dalam hadis adalah perintah ta'abbudiyah, bukan karena najis. Sehingga Nabi SAW tidak memerintahkan bekas gigitan anjing pada hewan buruan itu untuk dicuci. Demikian pula perkataan beliau idla zakar rabi, itu yang benar takhfif hukmin najasah, bukan takhfifun najasah. Yani dia tetap najis. Zakar rabi, baulu zakar rabi tetap najis, hanya saja hukum kenajisannya atau mencucinya itu lebih diringankan. Baik. Contoh lain najis. Kalau kita bahas, ada lagi? Apa? Kotoran keledai. Ahsan, barakallahu fiik. Yang lain lagi? Baik. Diperkecualikan dari bangkai itu 4 bangkai. Apa saja itu? Yang pertama, bangkai manusia. Yang kedua, hewan laut. Yang ketiga, belalang. Yang keempat, hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Contohnya lalat. Baik, kan ada hadis jelas. Baik, muasil insyaallah taala. Faslun tabhirun najasat. Pasal tentang cara membersihkan najis. Qala al-muallif rahimahullahu taala, wa yatahuru ma yatanajjasu bi ghaslihi. Dan menjadi suci sesuatu yang najis dengan dicuci. Menjadi suci sesuatu yang najis dengan dicuci. Ini cara yang pertama di dalam membersihkan najis, yaitu dengan cuci, yaitu dengan disiramkan air dan digosok. Ini arti al-ghasl, disiramkan air dan digosok. Dalilnya telah lewat, yaitu diantaranya dalil perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencuci bekas darah haid atau pakaian yang terkena darah haid dengan air. Dalam hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma dalam as-sahihain tentang seorang wanita yang pakaiannya terkena darah haid, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahuttuhu
thumma taqrusuhu bil ma', thumma tandahuhu, thumma tusalli fihi. Hendaklah dia mengeriknya, kemudian menguceknya dengan air, lalu menyiramkan air kembali dan sholat dengan menggunakan pakaian tersebut. Ini dalil cara mencuci atau dalil membersihkan najis dengan air. Demikian pula hadis tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci kencingnya bayi laki-laki yang ada di pangkuannya. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yusalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil gulam." Dicuci bekas kencing atau dicuci kencingnya wanita, bayi perempuan, dan disiram dengan air, cukup disiram dengan air kencingnya laki-laki, yakni ar-radi yang masih menyusui. Namun dia tetap najis, namun najisnya lebih ringan dibanding kencingnya bayi perempuan, sebagaimana telah kita jelaskan tadi. Demikian pula dalil bagi ulama yang mengatakan najisnya air liur anjing. Maka dalil tentang perintah mencuci bekas air liur anjing 7 kali itu dengan air menunjukkan bahwasannya hal itu merupakan salah satu cara di dalam membersihkan najis. Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Namun yang telah kita rajihkan insyaallah taala yang benar dia tidak najis. Meskipun begitu, tetap kita diperintahkan untuk mencucinya karena dia bukan najis. Jadi sama saja, terkena najis dicuci, terkena air liur anjing atau jilatan anjing pada bejana juga dicuci. Sama saja. Hanya saja bedanya, kalau misalkan ada kasus kita lagi sholat lalu dijilati anjing, maka hal itu tidak bisa membatalkan sholat kita bagi siapa yang menganggap air liur anjing itu bukanlah termasuk najis. Wallahu a'lam. Baik. Seakan-akan muallif di sini mengatakan bahwasannya tidak boleh dengan selain air. Yush'ir min kalamil muallif. Seakan-akan beliau berpendapat bahwasanya tidak boleh dengan selain air. Namun yang benar boleh dengan selain air, walaupun pada saat yang bersama ada air. Karena beda izalatun najasah dan raf'ul hadath. Kalau izalatun najasah yang menjadi tujuan adalah hilangnya najis dengan air ataupun dengan selain air. Bahkan seandainya ada yang lebih bisa menghilangkan najis selain air, maka bisa kita gunakan. Bahkan itu yang didahulukan. Adapun raf'ul hadath, menghilangkan hadas, itu harus dengan air apabila air ada. Seperti hadas kecil, ada air. Maka kita harus berwudu jika mampu menggunakan air. Jika mampu menggunakan dan air ada, wajib berwudu. Tidak boleh tayamum. Tidak sah kalau seorang bertayamum. Kecuali kalau memang tidak ada air atau dia tidak mampu menggunakan air. Atau khawatir kalau menggunakan air bisa membahayakan. Sebagaimana insyaallah taala akan datang pembahasannya pada babnya. Baik. Adapun membersihkan najis dengan selain air, walaupun ada air, itu dibolehkan. Pendapat yang benar insyaallah taala itu dibolehkan dengan beberapa alasan. Yang pertama, karena tujuan untuk membersihkan najis adalah hilangnya najis itu. Tidak peduli dengan cara apa dihilangkan. Yang penting najisnya hilang. Yang penting najisnya hilang. Iya. Dalilnya, dalil bahwasannya hukum najis adalah hilangnya najis tersebut, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Umar yang telah lewat pembahasannya, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Itu hadis tentang sumur bid'ah. Kata sumur bid'ah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam air itu suci, tidak bisa atau tidak dinajiskan oleh sesuatu apapun. Air itu suci, tidak dinajiskan oleh sesuatu apapun. Kemudian dalam ijma', kalau dia tercampur dengan najis lalu merubah salah satu sifatnya, apakah rasanya, warnanya maupun baunya, maka dia berubah menjadi najis. Hadis ini menunjukkan hukum najisnya dia atau dihukumi dia sebagai najis. Kenapa? Karena ada najisnya. Kalau tidak ada najisnya, tidak dihukumi sebagai najis atau tidak bisa mempengaruhi air tersebut, tidak bisa dihukumi sebagai najis. Baik.
Maka di sini ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu beredar bersama sebabnya wujudan wa adaman, adanya dan tidak adanya. Jadi apabila ada sebab yang membuat dia dihukumi sebagai najis, maka dia najis. Kalau tidak ada najisnya, maka tidak ada sebab yang bisa menghukumi dia sebagai najis. Sehingga dihilangkan dengan apapun, selama najisnya itu sudah hilang sah. Kenapa? Karena sebab dia dihukumi sebagai najis sudah tidak ada lagi. Karena al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Baik. Juga terdapat yang kedua, alasan yang kedua, terdapat dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, ya, sebagaimana akan datang orang yang akan sholat, hendaklah dia lihat dulu sandalnya. Kalau dia mau sholat pakai sandal. Kalau dia dapati ada najis di situ, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyamsahhu bil ardh." Hendaklah dia menggosoknya ke tanah, tsumma liyusalli fiha atau fihima. Lalu dia sholat dengan menggunakan sandal tersebut. Ya, perhatikan di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan dia untuk mencuci, tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menggosokkan ke tanah. Demikian pula, insyaallah taala akan datang dalil bolehnya beristijmar, membersihkan bekas buang air dengan batu, walaupun ada air, ya, walaupun ada air, dibolehkan. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pakaian wanita kalau dia berjalan terkena najis, kata beliau yutahhiruhu ma ba'dah, maka dibersihkan oleh safuan tanah pada perjalanan dia setelahnya, pada langkah setelahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengharuskan dia memerintah wanita ini untuk mencuci dengan air, menunjukkan bolehnya, ya, mencuci, membersihkan najis itu dengan air, dengan selain air, walaupun ada air. Yang penting tujuannya tercapai, yaitu hilangnya najis tersebut. Hilangnya najis tersebut. Baik. Alasan yang ketiga, jika disebutkan oleh para ulama, bahwasannya membersihkan najis itu min babi turuk. Karena di dalam amalan itu ada af'al dan ada turuk. Di dalam tahara ada af'al dan ada turuk. Ada perbuatan dan ada sesuatu yang meninggalkan, ya, sifatnya meninggalkan. Nah, min babi turuk itu yang rajih dari pendapat para ulama tidak membutuhkan niat. Tidak seperti af'al. Af'al itu seperti berwudu atau mandi. Harus dengan niat. Harus dengan niat. Adapun menyucikan najis tidak harus dengan niat. Tidak harus dengan niat. Menunjukkan apa? Ini bukan termasuk kategori ta'abbud yang harus kita dengan air saja. Tetapi boleh dengan apa saja yang bisa menghilangkan najis tersebut. Akan tetapi, seorang tentunya tidak akan mendapatkan pahala kalau seorang menghilangkan najis. Dia tidak akan mendapatkan pahala kalau dia tidak meniatkan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia seperti perkara mubah. Perkara mubah itu makan, minum, tidur. Kita tidak akan mendapatkan pahala kecuali dengan meniatkan itu untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi yang benar, walaupun ada air, boleh menggunakan selain air. Yang penting bisa hilang najis tersebut. Hanya saja kenyataan yang kita lihat, tentunya air itu lebih dapat mensucikan. Ya, air itu lebih dapat mensucikan dibanding kalau misalkan sekedar digosok ke tanah. Iya. Jadi kalau sandal kita terkena najis dan ada air, lebih afdal pakai air. Lebih afdal pakai air. Adapun perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menggosok ke bumi itu bukan sebagai perintah kewajiban. Ya, hanya menunjukkan kebolehan hal tersebut. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu taala, hatta la yabqa laha 'ainun wala launun wala rihun wala ta'mun. Sesuatu yang terkena najis itu menjadi suci dengan dicuci, hatta la yabqa laha 'ainun, sampai tidak tersisa bagi najis tersebut zatnya, ainnya. Ini bukan mata, ya, zatnya. Wala launun, tidak pula warnanya, wala rihun, baunya, wala ta'mun, tidak pula rasanya. Baik. Jadi ini 4 hal yang harus hilang, ya, 4 faktor yang harus hilang di dalam mensucikan najis. Pertama, ainun najasah, zat najisnya tersebut harus hilang zatnya. Yang kedua, warnanya harus hilang warna najis tersebut. Kalau warnanya merah, harus benar-benar hilang merahnya, seperti darah haid atau kehitam-hitaman. Ya.
atau warnanya kuning seperti kotoran manusia, harus hilang kuningnya. Juga yang ketiga, baunya harus hilang baunya di dalam membersihkan najis. Yang keempat, harus hilang rasanya. Baik, ini yang terbaik di dalam mensucikan najis. Illa ma dalla syar'u ala istisna'ihi, kecuali yang telah ditunjukkan oleh dalil akan pengecualiannya. Telah terdapat sejumlah dalil pengecualian dalam perkara tertentu, yakni tidak harus sampai hilang empat hal ini, namun yang diharuskan hanya satu, yaitu hilangnya zat najis tersebut. Walaupun masih tersisa warnanya, ya, bekas warnanya, rasanya maupun baunya, asalkan sudah hilang najisnya dalam keadaan tertentu, itu dimaafkan, cukup. Iya. Contohnya seperti mengusapkan sandal yang terkena najis ke tanah. Falyamsahu bil ard. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia mengusapkannya ke tanah. Tentunya membersihkan dengan tanah tidak akan bersih dengan sempurna sebagaimana membersihkan dengan air. Tidak akan bersih dengan sempurna. Maka yang penting sudah hilang ainun najasah, zat najisnya, walaupun masih ada tersisa warnanya, rasanya maupun baunya, maka tidak mengapa. Iya. Juga dalam hadis Khawlah binti Yasar radhiyallahu taala anha, ketika beliau menanyakan tentang bekas darah haid yang tersisa pada pakaiannya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukup bagimu untuk menghilangkan darah tersebut, wala yadurruki atharuhu, dan tidak mengapa, tidak membahayakanmu bekasnya. Tidak membahayakanmu bekasnya. Artinya, di dalam kondisi sulit, maka al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kesulitan itu melahirkan kemudahan. Maksudnya, di dalam kondisi sulit, susah dihilangkan, maka yang paling pokok hilang zat najisnya. Yang paling pokok hilang zat najisnya. Baik. Demikian pula tentang pakaian wanita tadi yang yang terkena najis, ya, ketika dia berjalan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yutahhiruhu ma ba'da, ya, akan mensucikan dia langkah selanjutnya. Tentunya ini tidak akan mungkin hilang, benar-benar hilang 100%. Kalau hilang 4 hal ini hilang 100%. Tapi kalau cuma sekedar melangkah dengan langkah berikutnya, tidak akan hilang 100%. Maka dari sini dipahami, dalam keadaan tertentu yang penting hilang zat najis tersebut, walaupun masih tersisa warnanya, rasanya maupun baunya. Baik, hanya saja ya, sebagai faedah, yang dimaksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pakaian wanita tadi, kalau hal itu belum termasuk min babil yakin, yakni najisnya pakaian wanita ketika dia berjalan akan dibersihkan pada langkah selanjutnya, karena ketika dia berjalan itu najisnya itu pun tidak min babil yakin. Jadi andaikan seorang wanita berjalan di tempat najis, lalu berjalan di tempat suci, lalu ternyata sampai di rumah jelas-jelas dia lihat ada najis, bukan berarti pakaiannya sudah suci. Setelah jelas yakin jelas ada najis di situ, harus dia bersihkan. Ya, atau sampai ke masjid ada najis, harus dia bersihkan. Jangan dia mengatakan, kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sudah disucikan dengan langkah berikutnya. Tetapi kalau jelas-jelas ada najis, harus dia cuci atau dia usap ke tanah. Tidak mengapa, sebagaimana telah kita jelaskan. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wan na'lu bil mashi, dan mensucikan sandal itu dengan mengusapkannya. Ini cara yang kedua di dalam mensucikan najis. Ya, berdasarkan hadis disebutkan oleh Asy-Syarih, beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukumul masjidah falyanzur na'layhi." Apabila seorang di antara kalian datang ke masjid, hendaklah dia melihat pada dua sandalnya. Fa in kana fihi ma khawasun falyamsahu bil ard thumma liyusalli fihi ma. Apabila dia mendapati di situ ada najis, hendaklah dia usapkan ke tanah, lalu dia salat dengan menggunakan dua sandalnya tersebut. Menunjukkan bahwasannya di antara cara mensucikan najis adalah dengan mengusapkannya ke tanah. Ke tanah. Iya. Itu tadi dengan syarat hilang, ya, sampai hilang zatnya, ya. Walaupun masih tersisa 3 sifat najis yang lainnya, yaitu warna, rasa, dan baunya, maka tidak mengapa insyaallah taala, sepanjang telah kita usahakan, ya, sebaik mungkin untuk hilang. Karena tentu saja dia tidak seperti air di dalam menghilangkan najis. Sehingga kita katakan lebih afdal pakai air kalau ada air. Tetapi walaupun ada air, tetap saja dibolehkan untuk menggunakan selain air sepanjang najisnya bisa hilang.
Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wal istihalatu mutahhiratun, dan perubahan bentuk itu juga merupakan hal yang mensucikan. Perubahan bentuk merupakan hal yang bisa mensucikan. Baik. Yakni perubahan bentuk dari najis menjadi zat lain. Ya. Misalkan kotoran kalau dibakar atau dibiarkan lama berubah menjadi tanah. Berubah menjadi tanah. Atau apa saja. Pokoknya kalau dia sudah berubah zatnya karena lamanya atau karena terkena sinar matahari, apakah dirubah dengan usaha manusia atau berubah dengan sendirinya, maka itu suci. Kenapa? Kata beliau rahimahullah, li'adami wujudil wasfil mahkumi alaih, karena tidak adanya sifat yang dihukumi atasnya, yaitu tidak ada najis padanya. Sudah tidak ada lagi sifat najis yang karenanya dia dihukumi sebagai najis, maka otomatis dia menjadi suci kalau dia sudah berubah dari najis menjadi lainnya. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah taala, "Wa ma la yumkinu ghusluhu fa bis-sabbi 'alayhi." Dan sesuatu yang tidak bisa dicuci, maka dengan menyiramnya. Ini cara yang keempat di dalam mensucikan najis, yaitu dengan menyiramkan air atasnya. Menyiramkan air atasnya. Yang sesuatu yang tidak mungkin dicuci. Seperti apa? Seperti tanah. Karena tidak mungkin digosok, tidak seperti lantai keramik, tidak mungkin digosok, dicuci. Dan cukup dengan menyiramkan air atasnya. Darinya adalah hadis Arabi dari Anas bin Malik dalam Sahihain tentang Arabi yang kencing di masjid, Badui yang kencing di masjid. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta seember air, lalu beliau menuangkan ke kencing tersebut. Itu sudah cukup untuk mensucikannya. Apabila telah hilang 4 sifat ini, yaitu hilang zatnya, warnanya, rasanya maupun baunya. Baik, dan di situ ada faedah. Kalau kita sholat di atas suatu tempat yang suci, meskipun di bawahnya ada najis, maka itu tidak mengapa. Karena ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyiram kencingnya kencingnya Badui ini, maka najisnya itu menyerap ke bawah. Tanah itu kan menyerap, diserap ke bawah oleh tanah. Berarti najisnya ke bawah. Maka dari situ sebagian ulama mengatakan bolehnya sholat di atas najis, dalam artian sudah dialasi dengan benda suci. Ini faedah terutama bagi mungkin di rumah kita banyak anak-anak kecil, kencing di sana, kencing di sini, malas juga untuk membersihkan, beli pampers, nggak punya uang. Maka yang penting ada pengalas, walaupun di bawahnya najis, maka tidak mengapa, insyaallah taala. Ini faedah dari hadis ini. Baik. Dan yang disunahkan di rumah itu untuk sholat harus ada tempat khusus, dan kita berusaha untuk menjaga tempat tersebut jangan sampai terkena najis. Baik. Awin nazhi minhu hatta la yabqa lin najasati atharun, atau dengan membuang seluruhnya, ya, sampai tidak tersisa lagi bagi najis itu bekasnya, asar. Baik. Ini seperti sumur yang kemasukan najis. Bagaimana membersihkan sumur? Mau tidak mau harus dibuang seluruh airnya. Harus dibuang seluruh airnya. Boleh juga disebutkan oleh para ulama dengan cara menambahkan air yang lain. Sampai-sampai karena airnya sudah jadi banyak, hilang bekas najisnya. Tapi barangkali yang lebih mudah, seperti yang dikatakan al-mu'allif rahimahullah, cara yang kelima adalah dengan membuang seluruhnya. Membuang seluruh air yang ada di situ yang telah terkena najis. Sampai tidak tersisa lagi bekas najis tersebut. Apa bekasnya? Terutama zatnya. Misalkan kemasukan tikus mati, bangkai tikus di sumur, harus dikeluarkan bangkai itu. Lalu rasanya, warnanya dan baunya harus hilang semuanya. Hanya saja seperti yang telah kita jelaskan dalam masalah air, kalau pengaruh najis tersebut setelah hilangnya najis itu, makanya tidak mengapa, tidak mengapa bagi air tersebut. Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Bilias sudah kita jelaskan dalam masalah air. Kita sumur kita termasuki oleh bangkai tikus misalnya. Kemudian bangkai itu sudah hilang. Di sini kata beliau harus hilang bekas najis tersebut. 4, warnanya, rasanya dan baunya, juga zatnya. Kemudian kita katakan kalau sudah diangkat bangkainya, airnya semua sudah dikeluarkan, air yang mengandung najis sudah dikeluarkan. Lalu ternyata setelah datang air baru masih ada sisanya, misalkan baunya. Kita katakan ini tidak mengapa karena
Baik, air najasa sudah nggak ada, tapi tetap saja harus hilang 3 hal ini. Karena tidak ada dalil seperti yang sandal tadi, kan ada dalilnya, mengusapkan. Tapi ada pembahasan dalam masalah air kemarin. Bukan karena mukhalatah, tetapi karena mujawarah. Bukan karena mukhalatah, bukan karena percampuran air dengan najis. Sekarang najis itu sudah ada di luar, sudah mujawarah. Baik. Setelah kita jelaskan dalam masalah air, kalau air itu berubah warnanya atau baunya, ya warnanya ini biasanya jarang, tetapi baunya dan rasanya berubah dia, bukan karena tercampur dengan najis, tetapi karena berdampingan dengan najis, maka ini tetap tidak bisa menajiskan air tersebut. Air itu tetap suci, ya? Dan telah dinukil ijma' oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Asy-Syarhul Kabir. Baik. Jadi andaikan kita sudah menghilangkan air yang terkena najis dari sumur atau dari bejana, zat najisnya juga sudah hilang, namun masih ada tersisa baunya misalkan, maka hal ini tidak mengapa, dalam artian air itu sudah suci. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu taala, dan yang ini dirojihkan oleh oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam qawaidnya dan Syekhul Islam di dalam Majmu' al-Fatawa, yakni masalah sumur tadi. Qala al-muallif rahimahullahu taala, wal ma'u huwa al-aslu fi at-tathhir, fala yaqumu ghairuhu maqamahu illa bi idznin min asy-syari'. Ya. Wal ma'u huwa al-aslu fi at-tathhir, dan air yang merupakan asal, ya, di dalam bersuci. Fala yaqumu ghairuhu maqamahu, maka tidak boleh ada yang menggantikan air ini illa biidzin minasy-syari', kecuali dengan izin dari pembuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ada dalilnya maksudnya. Baik. Ini yang kita maksudkan di awal tadi. Perkataan beliau ini yang di awal seakan-akan menunjukkan bahwa tidak boleh, tidak harus dengan air. Kalau ada air nggak boleh yang lainnya. Tapi kita sudah jelaskan kelemahannya. Sehingga dalam perkataan beliau yang terakhir ini mengandung 2 permasalahan. Permasalahan yang pertama, al-ma'u huwal aslu fi at-tathhir. Ini benar. Air itu merupakan asal di dalam bersuci. Air itu merupakan asal di dalam bersuci. Kenapa? Karena air yang paling bisa mensucikan, ya, yang paling bagus di dalam mensucikan. Sehingga kita katakan tadi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam falyamsahu bil ard, tentang sandal yang terkena najis, sekedar menjelaskan kebolehan. Tapi kalau ada air, lebih afdal kita menggunakan air, sebab yang diinginkan di sini, yang dituju di dalam mensucikan najis adalah bersih, sebersih-bersihnya. Iya. Karena air yang paling bisa mensucikan, maka dia merupakan asal di dalam taharah, ya, di dalam mensucikan najis. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u tahurun, ini sebagai isyarat, ya, bahwasannya al-aslu huwal ma' fit tathhir. Baik. Permasalahan yang kedua, kata beliau, fala yaqumu ghairuhu maqamahu illa bi'izni minasy-syari'. Tidak boleh air itu diganti dengan yang lain, kalau ada air maksudnya, kecuali ada dalilnya. Nah, setelah kita jelaskan, ini kurang tepat. Yang benar insyaallah ta'ala, ada air maupun tidak ada air, boleh menggunakan selain air sepanjang tujuannya tercapai. Hilangnya najis beserta 3 sifatnya. Andaikan seorang menghilangkan najis dengan minyak misalkan, bukan air, dan hilang 4 sifatnya, zatnya, warnanya, rasanya, dan baunya, maka sah. Cukup baginya, walaupun dia tidak menggunakan air. Ini yang benar, sebagaimana telah kita jelaskan dalil-dalilnya pada bagian pertama tadi. Baik. Iya. Alhamdulillah, kita telah selesai dari pembahasan, ya, cara membersihkan najasah, ya, cara membersihkan najis. Dan yang paling penting dipahami di sini, bahwasannya hal ini merupakan kewajiban, karena syarat sah yang sholat adalah bersihnya pakaian, badan dan pakaian dan tempat, pakaian, badan dan tempat dari najis. Pakaian, badan dan tempat dari najis. Maka penting kita mengetahui cara mensucikan najis seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja kalau orang yang sholat itu tidak mengetahui najis yang ada di tubuhnya, maka sholatnya sah. Atau yang ada pada pakaiannya, sholatnya sah. Tapi kalau dia tahu dan dia biarkan saja, maka sholatnya tidak sah, sebagaimana akan datang insyaallah taala dalam pembahasan masalah sholat. Baik, naktafi bihadzal qadar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Baik, alhamdulillah para pendengar Radio Dakwah Salafiyah, setelah kita dengarkan bersama kajian ilmiah Islamiyah Ustaz Abdul Sofyan, jazakumullah khairan. Dan insyaallah untuk sesi berikutnya kita lanjutkan tanya jawab dan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Bismillah. Waktu diijabah doa di antara yang sepertiga malam disunnahkan mengerjakan salat witir dan berdoa ketika sujud. Lalu apa yang harus dilakukan wanita yang sedang haid di waktu itu? Boleh wanita yang sedang haid berdoa tanpa harus salat. Demikian pula membaca Al-Quran, berzikir, tidak apa-apa. Termasuk bagian dari ibadah. Tidak masalah dia berdoa. Apakah cairan yang keluar dari kemaluan wanita yang berwarna coklat keruh sebelum darah haid termasuk darah haid? Saya tanyakan kepada Syekh bin Baz rahimahullah taala hal yang serupa dan beliau mengatakan kalau hal itu keluar dan bersambung dengan darah haid, maka itu dianggap haid. Atau dikeluarkan pada masa haid, maka itu dianggap haid. Tetapi kalau keluarnya di masa suci, maka tidak dianggap haid. Ini berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dikatakan oleh Ummu Athiyyah radhiyallahu anha, "Kunna la na'uddu as-safrah wal khadrah ba'da tuhri syai'an." Kata beliau, dahulu kami, para wanita sahabiah, tidak menganggap warna kuning dan keruh setelah suci itu apapun, tidak dianggap sebagai apapun. Artinya tidak dianggap sebagai darah haid kalau dalam keadaan suci. Tapi kalau dia berurutan dengan haid atau pada jadwal yang sudah diketahui ini sudah jadwal haid, maka dia dianggap haid. Baik. Dari Eros Sunardi, Bangun Reja, Kedung Reja, Cilacap. Bapak Ustaz, lebih dulu mana dikerjakan antara sholat tahur dengan sholat tahiyatul masjid? Sedangkan sholat tahiyatul masjid dilakukan bila masuk masjid sebelum. Terima kasih. Jadi ceritanya pertanyaan beliau, kalau seorang habis berwudu, kan disunahkan sholat 2 rakaat setelah berwudu. Bersamaan dengan itu beliau masuk masjid. Apakah sholat itu dulu atau sholat tahiyatul masjid? Tidak mengapa. Mana yang didahulukan tidak ada masalah. Dan sebenarnya sholat tahiyatul masjid itu umum. Sholat apa saja, yang penting 2 rakaat itu sudah dianggap sholat tahiyatul masjid. Dan penamaan tahiyatul masjid ini bukan dari hadis. Ini penamaan yang disebutkan ulama. Sehingga tidak ada sholat khusus. Maksudnya tidak harus dikhususkan sholat tahiyatul masjid dengan niat tahiyatul masjid. Sholat 2 rakaat, sholat apa saja itu sudah dianggap tahiyatul masjid. Karena lafaz hadisnya seperti dalam riwayat Bukhari dari Abu Qatadah, "Fa idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a rak'atain." Apabila seorang dari kalian masuk masjid, janganlah dia duduk dulu sebelum dia sholat 2 rakaat. Jadi sholat 2 rakaat, sholat apa saja, bukan sholat yang ditentukan. Jadi tidak mengapa insyaallah taala mau didahulukan yang mana. Mau didahulukan yang mana ataupun diniatkan bersamaan. Diniatkan bersamaan. Sholat 2 rakaat setelah wudu, diniatkan juga itu sebagai tahiyatul masjid, tidak ada masalah. Baik. Maaf Ustaz, bolehkah berpuasa Senin Kamis berturut-turut kalau tidak ada suami di rumah? Walaupun ada suami di rumah tapi dia mengizinkan, tidak masalah. Soalnya mengizinkan puasa sunnah tidak ada masalah. Terus kapan waktunya puasa 3 hari dalam sebulan? Apakah harus tanggal 14, 15, dan 16 atau tanggal berapa? Apakah harus berturut-turut puasanya? Puasa 3 hari tiap bulan pada tanggal 13, 14, dan 15 menurut penanggalan Hijriyah. Bukan penanggalan Masehi. Menurut penanggalan Hijriyah. Jadi 13, 14, 15. Berdasarkan hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Ibn Milhan, dari bapaknya, bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan berpuasa pada tanggal 13, 14, 15. Hadis diriwayatkan Imam Ibn Hibban. Jadi penanggalan Hijriyah, bukan penanggalan Masehi. Jadi penting sebenarnya kita mengikuti penanggalan Hijriyah. Tahu kapan masuk bulan, kapan masuk tanggal 1. Dan itu tergantung bulan. Berbeda-beda antara, ini tidak bisa dibuat kalender. Berbeda-beda antara satu tahun dengan tahun berikutnya. Tidak bisa dibuat kalender karena bisa jadi bulan kita lihat, bisa jadi tidak kita lihat. Adapun kalender yang dibuat itu mungkin hanya sekedar pendekatan saja. Tapi tidak persis seperti itu. Tapi barangkali cukup. Ini yang bisa kita jawab pada kesempatan pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin.